Dan pada akhirnya ya Allah ya Robi, ternyata rumah kita mau di bawah banjir, longsor lagi ya Allah. Mahal di Indonesia tapi murah di Malaysia. Salah satunya adalah internet. Biasanya Bang Toha kalau beli 100.000 macam ini seminggu sudah habis. Padahal masanya 1 bulan. Tapi beda dengan di Malaysia. Misal kata kita kalau di Malaysia beli paketan internet seharga Rp50 bisa 1 bulan penuh sampai tak habis kadang-kadang. Tapi kalau di Indonesia kita beli paketan internet harganya cukup lumayan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video kali ini Bang Toha mau pergi ke kantor balai desa, yang dimana kebetulan adik saya Amin tengah mengurus surat-surat tanah. Dan alhamdulillah merantau di Malaysia ada tabungan sedikit demi sedikit, akhirnya bisa untuk membeli tanah. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana di depan sekolahan Indonesia banyak penjual makanan keliling. Kalau di Malaysia kan tidak ada penjual makanan keliling di depan sekolahan. Tapi kalau di Indonesia setiap jam rehat banyak yang jual makanan keliling sahabatku semua. Dan di sini ada juga mobil yang dimana tengah bawa muatan cukup lumayan banyak. Angkutan tradisional juga masih digunakan di kampung-kampung Indonesia. Dan kali ini Bang Toha juga akan tunjuk rumah sakit desa, atau biasanya kalau di Indonesia disebut puskesmas. Dan di sini di puskesmas sahabatku semua, misal kata kita jenguk orang sakit harus bayar parkir juga. Kalau di Malaysia, misal kata di hospital atau di rumah sakit perkampungan, orang jenguk orang sakit tak perlu bayar parkir. Tapi kalau di sini perlu bayar parkir. Karena Amin sudah berangkat lebih dulu, mungkin Bang Toha nanti tunggu Amin di luar. Katanya tengah mengurus surat-surat tanah, yang dimana alhamdulillah saya sangat bersyukur punya saudara merantau di Malaysia, ada tabungan, bisa beli tanah untuk bangun rumah. Sebab dulu kita orang nih nggak punya rumah sahabatku semua, punya rumah kecil satu di tepian sungai, dan itu pun hampir hanyut di bawah banjir. Sampai sekarang longsor, belum ada perbaikan. Alhamdulillah selesai mengurus surat tanah. Kali ini kita orang mau pergi ke rumah pusaka. Rumah pusaka yang dimana katanya longsor lagi gitu. Semalam hujan lebat, hari pagi tadi sudah longsor lagi. Jiran sudah membagi tahu, sudah menelpon saya tadi. Katanya suruh tengok. Oke, kita langsung pergi ke lokasi ya. Kita menuju ke rumahnya Bang Toha, yang dimana Bang Toha ini tinggal di kampung pinggiran. Kalau yang Bang Toha lalui ini masih sekitaran Pekan lah. Ini jaraknya mungkin sekitar 4 menit atau 5 menit dari jalan besar. Dan di kampung pedalaman disinilah Bang Toha hidup dengan penuh kesederhanaan, yang dimana awalnya tidak pernah terpikir kalau akan merantau dan bekerja di Malaysia. Dulu waktu saya mengembala kambing di kampung, selepas pulang sekolah, sambil berangan-angan, nanti kalau suatu saat besar, cukup jadi petani saja. Tapi ternyata kehidupan, apa yang saya impikan dengan impian yang cukup sangat sederhana, justru bukan menjadi petani, tapi menjadi seorang perantau di negara tetangga, yang dimana sama sekali tidak pernah terpikir. Mungkin ini sudah menjadi suratan takdir hidup saya. Dan alhamdulillah merantau di Malaysia akhirnya bisa merubah keadaan di kampung. Mungkin kalau saya duduk di kampung, kehidupan saya akan tetap seperti ini saja sahabatku semua. Dan tengok rumahnya Bang Toha paling belakang, dan akhirnya sampai. Kenapa paling belakang? Ya karena harga rumah di sini cari yang murah sahabatku semua. Cari yang murah, cari yang harganya tidak mahal lah.
Kalau beli dekat jalan raya memang tak mampu. Dan pada akhirnya ya Allah ya Robbi, ternyata rumah kita mau dibawa banjir, longsor lagi. Ya Allah. Ini sudah berapa tahun, Min? 4 tahun Semenjak kita balik ke Malaysia lagi ya. hingga kita pulang pergi Malaysia sampai sekarang tidak Sampai ada sekarang perbaikan. tidak ada perbaikan ya. Ya Allah ya Robbi. Ini kalau di Malaysia Mas sudah diperbaiki dari awal. Memang yang saya salut dari sana ya, Ya, misal kata warganya terlihat terancam, ya kan, terancam tempat tinggalnya atau melihat musibah lain lah, musibah, wah, itu gerak cepatnya langsung. salut saya. Kadang-kadang saya pernah melihat Mas, malam itu ada kebanjiran di Kota Tinggi, pihak pemerintah langsung turun malam seketika. Ini bukan berarti terus di Indonesia itu nggak peduli, Nggak mungkin nggak terlihat Nggak ya kan, terlihat. ya, mungkin belum tentu, maksudnya bukan berarti di Indonesia itu nggak peduli warganya, nggak mungkin ya kan, mungkin belum terlihat karena kan Indonesia luas ya kan, Luas besar. kita punya pikiran positif ya Iya, kan? betul. Kita punya pikiran positif mungkin ya, mungkin belum melihat gitu kan, Ini di jadinya bagian perkampungan, jadi belum terlihat belum oleh terlihat pemerintah oleh pemerintah yang di yang pusat, berwajib. yang di Ya. pusat, sehingga sampai Bang Dah tunjukkan longsornya ya. Min, Ya. macam mana? Tanda sudah hilang, jatuh ke bawah. Dulu ini ke belakangnya luas ya, sampai ke situ. Berhubung hujan, semakin tahun semakin runtuh. Ini sudah 4 tahun. 4 tahun runtuh ya. Lihat, tandasnya sampai ke bawah. Tandasnya sampai ke bawah sana. Aduh. Meskipun kita orang sudah punya rumah masing-masing ya, Min ya. Ya. Tapi kalau ini tidak ditangani, dampaknya bisa ke sini loh. Ya kan, bisa ke sebelah ini ya kan? Jiran sebelah. Jiran sebelah, dan mungkin bisa ke sana juga. Ya kan? Iya. Sungainya, aliran sungainya bisa menuju ke sana. Nasib baiklah kamu merantau di Malaysia ya kan? Ya, sebab itulah saya merantau karena kondisi rumah tepi sungai, dan kalau kita berharap sama pemerintah itu agak memang susah. Susah ya. Apalagi tinggalnya di desa seperti saya ini. Tinggal di desa seperti ini, sahabatku semua, di desa di Jangan berharap lah. di desa-desa pedalaman seperti ini, misal kata kita berharap bantuan supaya di tebing, itu memang lambat sekali penanganannya. Memang susah. Memang susah ya. Memang susah. Padahal ini sudah longsor dari 4 tahun yang lalu kan? 4 tahun yang lalu, padahal sudah lapor ke pihak berwajib, pihak desa, semuanya sudah, tetapi tidak ada penanganan sampai sekarang. Dan mungkin Min, rumah kita ini lama-lama juga akan hanyut ya. Hanyut kalau tidak segera ditangani. Kadang-kadang sedih sih, rumah pusaka, rumah di mana, rumah ini dulu saya tinggal bersama adik-adik, bersama abang, semua satu famili kita dibesarkan di rumah ini. Ya, Tapi betul sekali. apabila melihat kondisi seperti ini, saya juga terasa sedih. Tapi mau bagaimana lagi, keadaannya memang seperti ini, jadi saya ya hanya bisa pasrah. Tapi alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Adik saya tadi juga sudah beli tanah, Mas Tuhan juga sudah punya rumah. Jadi mau nggak mau ya harus kuat lah. Harus kuat ya, harus Kuat. banyak-banyak bersyukur lah. Iya. Alhamdulillah sudah ada rezeki yang dimana bisa beli rumah lagi, sahabatku semua. Ini saya khawatirkan rumah jiran sebelah ini juga kena nantinya ya kan. Takutnya seperti itu. Ini kurang sedikit lagi loh longsor. Sedikit sudah sampai ke sebelah barat itu. Kemarin waktu saya balik kampung, tandasnya masih ada di situ Min. Iya. Masih ada. Masih itu. Tapi sekarang sudah longsor lagi. Ya Allah ya Robbi. Nasib baiklah kita sudah punya rumah Min ya. Ya, alhamdulillah. Kita masuk Min ke rumah pusaka. Nah, jadi kita orang ini kalau pulang merantau dari Malaysia pasti ke sini Min ya. Ke sini tengok-tengok, melihat kenangan rumah zaman dulu ya kan. Dulu rumah ini, gimana rumah ini kita orang dibesarkan, dididik dengan baik. Nah, betul juga. Terus dulu di belakang sana itu ada kandang, ya kan? Kambing. Ada kandang kambing, ada kandang lembu. Cuma karena sudah longsor begitu sangat banyak, sehingga rumah ini itu hilang separuh, terbawa banjir. Dan dulu ini tempat sholat. Jadi sederhana sekali sahabatku semua. Memang rumahnya kecil, tak ber-AC. Ini kenapa nggak lebih baik dipindah saja Min? Kenapa nggak mau kamu pindah saja? Pindah pun juga ya biarkan aja Mas. Kalau dipindah sayang, nanti kita
balik merantau tidak ada rumah pusaka, maksudnya rumah ini tempat kita satu-satunya mengenang. Oh, nggak ada kenangan gitu ya? Nanti kalau kita pindah nggak ada kenangan. Jadi walaupun seperti ini biarkan di sini. Jadi kita kalau merantau bisa singgah di sini. Bisa tengok-tengok ya. Mengenang, ya. Bisa tengok-tengok mengenang kenangan yang dimana masa zaman dulu ya kan? Iya. Oh, Dan ini kamar saya. ini dulu kamar kita Kita berdua. kamar kita berdua lah ini. Ini kamarnya Amin, kamar saya juga. Dan ini juga masih ada Meter. meternya, Masih nyala kan? masih nyala ya. Ini bayarnya pakai top up ya? Top up. Pakai Biasa top up. istri sebulan sekali akan top up. Oh, biasa istri sebulan sekali akan top up. Ya, nanti istri saya akan top up. Dan alhamdulillah tadi Takim beli tanah Min ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana surat-suratnya sudah diurus? Alhamdulillah surat-suratnya sudah selesai diurus. Alhamdulillah saya juga senang melihat adik saya juga sudah beli tanah lagi. Tentunya merupakan kebahagiaan kepada saya. Mungkin kalau saya masih di kampung ya mohon maaf banget. Seperti itu saja, sebab bekerja di kampung itu cukup untuk makan saja. Kalau menabung sulit ya? Kalau untuk menabung sulit mas, sebab kalau punya anak sekolah lagi biaya tinggi. Hidup kalau di desa sahabatku semua, dengan kehidupan yang serba terbatas seperti ini, Betul. kalau kita ingin perubahan, mau nggak mau kita harus meninggalkan kampung tercinta. Ya, harus meninggalkan kampung tercinta, harus merantau. Harus keluar dari desa. Itu solusinya. Sebab kalau kita bergantung hidup di desa yang dimana penghasilan juga Tidak menentu ya kan? tidak menentu. Tidak menentu. Kadang kerja, kadang Kadang enggak. kerja, kadang Betul. tidak. Bahkan sekarang hidup di desa ini semua serba mahal. Uang 100.000 saja nggak cukup ya kan. Tapi kemarin Bapak Presiden bilang orang desa nggak pakai dolar. Memang nggak pakai dolar Pak, tapi kalau dolar naik semuanya barang juga naik Mak. Nah, semua barang Efeknya kepada kita masyarakat yang kecil ini. Nah, begitu. Kalau kamu kan merantau ya kan. Iya, Kalau merantau dolar makin naik, justru makin senang ya. semakin senang. Sekarang- Sebab apa? Ringgit semakin naik juga. Sekarang ringgit Malaysia pun makin naik. Makin naik. Berapa Min? 4.600 ya? 4.460 rupiah. Semalam 4.600 loh. Semalam 4.600. Iya. Ya, Jadi, ini sampai sedikit lagi 5.000 Mas. waduh, kalau 5.000 kamu senyum terus ya. Alhamdulillah rezeki saya masih di sana, jadi saya syukuri saja. Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah. Dan kita orang ini merantau dengan cara resmi, kok sahabatku semua. alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan cara resmi, bos semua tanggung ya kan. Jadi bos semua tanggung, permit kita pun juga free ya kan. Free. Alhamdulillah. Tapi semuanya butuh proses ya, nggak langsung instan. Nah, tapi semuanya butuh proses, nggak langsung instan lah, langsung Iya. tiba-tiba bisa apa Beli beli itu nggak ya Min ya? Nggak. Ya seperti inilah kondisi rumah pusaka kita orang dulu. Rumah ini kecil macam ini ditempati berapa orang? Kita 6 orang, 6 bersaudara ya, 7 ya? 6 Ya 7 8 dengan Bapak. ya, 8 ya, 8 orang. Dan tandasnya sudah terbawa hanyut banjir. Nah dulu Tempat air Mas. ini tempat jualan ikan Takim. Kim. Takim dulu merantau kok merantau sih di kampung, Ikan keliling kampung. keliling kampung jualan ikan Takim. Jadi alhamdulillah meskipun kita hidup dengan keterbatasan, tapi alhamdulillah orang tua kita ajar untuk selalu semangat bekerja ya, Semangat bekerja. tidak dan- boleh putus asa. Betul. Terus kalau bertamu atau berkunjung ke suatu daerah juga harus menjunjung adat tinggi ya kan. Betul sekali, itulah yang dipesan dari orang tua saya. Sebab Ya. itu alhamdulillah barat di mana bumi dipijak disitulah langit Ya dijunjung. maksudnya orang tua selalu memberikan pesanan pesan seperti itu, kepada saya seperti itu. sehingga alhamdulillah ketika kita merantau pun juga berjumpa dengan orang-orang baik. Orang-orang baik, betul. Alhamdulillah itu yang membuat kita orang bersyukur. Ini bukan konten kesedihan ya. Bukan, sebab Nanti kita sudah dibekali dari kecil. ini nanti takut ada pula Menjual menjual kesedihan, rumahnya jelek itu divideoin terus, dasar kamu pemuja Malaysia, silakan pergi ke silakan minggat dari Indonesia gitu. Ada juga yang nyuruh Saya cinta Indonesia. saya cinta Indonesia, sahabat Ya. semua. Ini cuma cerita gini aja kok iso Baper. kok terbawa perasaan gitu kan. Nggak usah terbawa perasaan, ini cuma sekedar sharing-sharing cerita Betul. kehidupan di kampung. Kalau kehidupan di kampung bagi yang tidak punya sawah, yang tidak punya ladang, itu kan memang sulit ya kan? Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Tapi kadang-kadang itulah Ada yang segelintir tidak terima. ada yang tidak terima, menjelek-jelekkan kamu sendiri. Enggak kok, saya cinta kampung saya kok, Betul. ya kan ya? Iya. Kemarin
ada orang baik, ya kan? Ya, Kamu yang bagi-bagi Itu uang, makcik. apa? Mak angkat saya, Berbagi uang pada mak janda ya. mama janda dengan anak-anak. Alhamdulillah. Makcik menitipkan kepada saya sampaikan kepada orang yang makcik pesan itu. Dan di sini kok di sini sih, dan semalam saya juga bercerita Min, ya kan? Ya, Di Malaysia ini kan negara tetangga dekat dengan Indonesia. ya, Kadang-kadang saya itu juga berharap Min, berharap teringin sangat kira-kira Indonesia itu seperti Malaysia. insya Allah. Teringin Kita doakan saja. sangat, teringin sangatnya tuh gini, upah kerja di sana juga tinggi, biaya hidup juga nggak terlalu mahal. Ini Betul. kalau kita makan sederhana ya. Makasih. Sekejap, tengah ada azan, berhenti dulu ya. Ya. Sudah selesai azan, oke, kita lanjut pembicaraan Min. Ya, Jadi saya sebagai orang Indonesia yang sudah cukup lama merantau di Malaysia, kapan sih kira-kira mata uang kita menguat, ya kan? ya kita doakan saja Mas. Dan saya itu kadang-kadang capek, lelah di usia yang sudah hampir mendekati 40 lebih, ya kan? Tapi fakta dan kenyataannya sejak lahir hingga sudah sekarang. mau menua seperti ini, saya itu ingin melihat loh, kira-kira rupiah bisa menguat, terus juga bisa bersaing seperti negara tetangga lainnya, ya Betul kan? sekali. Padahal kalau dipikir-pikir negara kita ini kan juga kaya loh sebenarnya. Kaya raya Mas. Kaya Dari raya. segi Cuman kadang-kadang hasil ya, alamnya pun sudah berapa tuh. cuman kadang-kadang ya seperti itu, kalau disalahgunakan, terus orang-orang yang tidak punya peri kemanusiaan, yang korupsinya sampai triliunan rupiah, nggak memikirkan masyarakat yang berada di bawah. Contohnya lah masyarakat kita ini seperti hidup di kampung pedalaman. Ini yang lebih parah lagi ada loh Min, kadang-kadang ya kan, Ada Mas. yang kita ke kampung sana loh, itu Kampung malah sebelah itu lagi kampung parah lagi. lagi parah lagi, kadang-kadang jalanan sampai nggak terurus gitu, Sekolahan pun juga sekolahan kadang-kadang sampai Masya Allah. apa, hampir mau rubuh. hampir Saya mau pernah lihat itu ada. hampir mau rubuh gitu. Kadang-kadang kalau kita bercerita fakta, ya kan, benda-benda yang fakta, kadang-kadang pula orang itu nggak mau terbuka pikirannya, justru malah menghujat kita, Malah memarahin kita. Malah- Seharusnya malah- mereka introspeksi diri. malah memarahin kita gitu. Dan perbedaan yang amat sangat jauh sahabat Kusuma tentang antara negara tetangga-tetangga lainnya dengan negara kita gitu. Dari segi pembangunan ya, dari segi pembangunan kita ini juga tertinggal jauhnya apa ya. Di sana itu ya, meskipun jalan-jalan di kampung itu bagus banget loh. Terus Min ya, Ya. ada yang mengatakan gini, ya memang ringgit menguat, tapi kalau di sana keperluan hidup itu juga tinggi, harga barang-barang mahal. Enggak juga seperti itu sahabatku semua. Enggak. Ya kan? Ya. Kalau kita mau makan sederhana, makan seperti orang Indonesia lah. Ini kan orang Indonesia kebiasaan makanya kan, kalau lauk kan satu saja Min ya. Satu saja. Kalau beli telur ya telur, Telur, kalau betul. beli ayam ya ayam gitu. Kalau Kalau di di sana Malaysia, enggak. kalian pasti akan terkejut lagi sahabatku semua. Di sini Bang Tua ingin membagikan cerita yang dimana awal-awal saya juga cukup terkejut Min, Iya. dengan apa, cara warga Malaysia makan, cara istilahnya masak-masak lah. Kalau masak, mereka ini nggak cukup satu lauk, sudah ada ayam, ada telur, ada ikan gitu. Tapi kalau orang kita, ya kan, orang kita masak kan satu jenis kali saja, masak biasa untuk dimakan 1 hari Mas. satu kali masak dimakan untuk 1 hari, Iya. pas 1 hari. Tapi kalau di sana Berbeda. satu masakan berbeda, Makan tengah hari makan lain. tengah hari berbeda, Makan malam lain. makan malam atau makan petang berbeda. Kalau di sini kan, ya kan, Biasanya pagi Pagi sampai masak. untuk malam. ya sudah sampai malam. Makanya orang-orang Indonesia itu kalau merantau di lain negara, mereka cukup berhasil bawa uang ke kampung halamannya, ya karena sudah terbawa kebiasaan di Betul. kampung yang dimana masak cukup 1 kali saja, nanti ya kan, selebihnya uangnya disimpan, ditabung. Jadi misal kata hari ini masak telur sambal, ya sudah nanti makannya itu dengan telur sambal terus sampailah malam. Hari ini misal kata masak daging, nah makan daging terus sampai habis sampai malam. Min, kamu semenjak di Malaysia badanmu kok gemuk sekarang? Alhamdulillah di sana
Sebab untuk makanan saya tidak pernah kekurangan, Cukup nggak? tercukupi, bahkan lebih-lebih. Makan apa saja kamu? Makan Daging daging. ayam, ikan, tinggal mancing ikan fresh, bahkan makan daging ayam itu sampai bosan saya, Di Malaysia Ya. kerja makan daging ayam sampai bosan. sampai bosan. Di sini gaji satu hari nggak mampu untuk beli daging. Ini fakta loh. Nanti marah-marah pula. Kamu Sebab gitu dengan jelek-jelekan gitu, nanti marah-marah pula. Tapi fakta, fakta ya kan? Buah cukup nggak makan buah? makan jual cukup, Cukup buah, ya? sayuran semuanya Cukup. ada dijual di pasar raya. Cukup ya makan buah. Nah, Kalau itu karena saya gemuk. Masya Dulu Allah. saya kurus pertama kali merantau ke Malaysia, kurus, betul kurus. Kurus. Iya. Berat berapa? Sekarang Dulu. dulu baru 50 lebih, 50 50 lebih. ya 50 lah. Tapi 50 sekarang? lebih. Sekarang 70 lebih, Sekarang 70. 74, hampir Masya mau Allah. 75, 74 Sama, lebih. sama seperti saya juga sahabatku semua. Dulu kita awal merantau di Malaysia ya kurus, kering. Pokoknya itu nggak seger macam inilah. Karena ya mungkin faktor apa ya, nggak tahu juga faktor makanan apa. Faktor makanan satu, dan kita kan perantau kan biasanya kan di sini, kalau di Malaysia kerja kan lancar, kalau di kampung kan kadang kerja kadang enggak, ya mungkin faktor itu bisa jadi mas. Kalau di Malaysia kan kita bekerja ada uang, jadi pemikiran sudah lain, happy. Oh gitu ya. Nah, itu Pengaruh bisa ya? pengaruh besar loh mas. Nah, terus gini, kalau kita ingin makan apa-apa itu nggak mikir-mikir. Ya mikir, betul sekali. Tapi kalau di sini nih, misal kata kita ingin makan itu ya, tapi mikir lagi nih, aduh cukup nggak Cukup uangnya nggak? gitu, Betul. cukup nggak ya uangnya gitu. Tapi kalau di sana, misal kata kita ingin makan nasi biryani, Nasi biryani. tinggal pergi ke kedai makan nasi biryani. Jadi semenjak di Malaysia kita bisa merasakan makan Makan apa saja apa ya saja, kan? alhamdulillah. Yang dimana di kampung saya ini belum ada yang jual ya. Belum ada. Oke, sahabatku semua, sembang-sembangnya cukup untuk sekian kalinya. Kok cukup untuk sekian sekalinya? Cukup sampai di sini dulu, dan kita orang nak balik ke rumahnya Amin. Amin nak masak daging. Daging masak kari. Ini Masya kemarin Allah. ramai yang berkomentar request, bang masak untuk istri, masak daging, masak rempah-rempah daripada Malaysia. Kamu tadi beli daging di mana? Di pasar 1 kilo berapa? 1 kilo kalau hari biasa mas ya, ini bukan ada daya, Iya. 130.000 rupiah. Apakah cukup kalau kita kerja 1 hari dan beli daging 1 kilo, nanti belum beli Nggak rempah-rempahnya? cukup, nggak cukup. Jangan diteruskan, jangan itu, nanti ada yang marah. Udah, stop. Ya kan? Kamu beli daging berapa? 1 kilo. Kok banyak banget? Ya nanti hitung-hitung bagi-bagi kepada jiran, Oh, bagi-bagi gitu. rezeki supaya bisa merasakan masakan Malaysia. Oh, Dan nanti saya akan gitu, ya, bagikan ya. kepada ibunya Mbak Feni. Oh, iya, iya, iya. Ya, Masak roti canai nggak? enggak mas, Bikin chapati. belum beli bahannya. Biasanya kalau kita di Malaysia, sahabatku Ya, semua, yang pakai dimana roti canai, kalau chapati. kalau kita kan berjumpa dengan banyak warga negara asing lainnya, kadang kita dibagi chapati dengan kari kari daging. daging, itu Betul. rasanya juga cukup enak. Kadang-kadang roti canai dengan kari daging itu rasanya juga mantap. Betul. Jadi kita hari ini balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next video selanjutnya. Kita Bang Toha dan Amin mau masak-masak di rumahnya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.